Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Hairil Sapuan, saya sendiri, dan kedua ada Hidayatur Rahman, dan yang ketiga ada Ida Rahmawati. Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai kajian tentang kompetensi konselor. Oke, langsung saja. Oke, terbelakang. Yang kita ketahui bersama bahwa keberhasilan layanan bimbingan konseling itu dapat tercapai apabila dilakukan oleh tenaga ahli dari bimbingan konseling itu sendiri gitu. Selain juga melalui sarana dan prasarana lingkungannya juga dan prosesnya juga. Tak terlepas dari itu, seorang tenaga ahli bimbingan konseling ini merupakan hal yang sentral dalam bimbingan konseling agar untuk tercapai keberhasilan dalam layanan tersebut. Karena bimbingan konseling ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Karena ini sifatnya membantu perkembangan peserta didik, jadi benar-benar orang yang harus berkompeten untuk membantu perkembangan peserta didik itu. Dan salah satu diantaranya adalah di bimbingan konseling, yang dimana bimbingan konseling ini dilakukan oleh tenaga ahlinya, yaitu konselor atau guru BK. Nah, dalam kajian tentang kompetensi konselor itu ada 5. Yang pertama ada kompetensi konselor, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan 5 ini yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, di sini saya akan kita lanjut pada kompetensi konselor, di mana kompetensi konselor di sini kompetensi seorang konselor tuh mencakup mengenai kompetensi akademik dan kompetensi profesionalnya, mulai dari kompetensi intelektualnya, aspek fisiknya, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki oleh seorang konselor gitu. Nah, semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh konselor, maka semakin besar kemungkinan konselor dapat membantu konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh kompetensi hidupnya. Jadi kompetensi konselor ini harus mencakup kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang kemudian secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogiknya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk mengenai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini sebagai pengelola pembelajaran, kemampuan guru dan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan dalam penilaian, maka hal ini sebagai kompetensi pada guru. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dari pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya, kompetensi pedagogik ini memahami peserta didik secara mendalam dan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman meliputi pemahaman tentang psikologi, perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplikasikan pembelajaran, menilai proses hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kompetensi pedagogik pada konselor yaitu menguasai teori dan praktisi pendidikan,
mengaplikasikan pengembangan psikologis dan psikologis serta perilaku konseling. Guru BK atau konselor sebagai tenaga pendidik memiliki kompetensi pedagogik yang spesifik, yaitu yang pertama, menerapkan teori dan praktis pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, menerapkan kaidah pengembangan psikologis dan psikologis dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, ada menganalisis esensi pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dalam setiap tingkat pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian. Upaya untuk menjawab tantangan maraknya indikasi degradasi kepribadian generasi muda membutuhkan peran serta konselor yang efektif. Konselor perlu menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki penghargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih terutama dalam hal mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi, mengembangkan potensi positif individu, menjunjung tinggi dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya, dan bersikap demokratis. Tujuan tentu adalah membentuk karakter bangsa yang memiliki integritas secara personal dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan serta memberikan kebebasan siswa untuk memilih masa depan. Untuk memilih masa depan mereka sesuai dengan harapan dan cita-cita serta potensi yang dimiliki melalui fasilitas perkembangan dalam hal layanan bimbingan dan konseling. Dan dalam hal pelayanan pendidikan serta pembelajaran secara umum. Untuk menghadapi perubahan zaman yang dinamis dan cepat, konselor harus menampilkan kinerja berkualitas, secara cerdas, inovatif, produktif, dan disiplin. Selain itu, siswa menjadi antusias apabila konselor berpenampilan menarik dan menyenangkan, serta mampu berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 12. Nah, di sini ada kompetensi sosial. Nah, di mana kompetensi sosial ini merupakan suatu kemampuan pendidik untuk berkomunikasi ataupun bergaul secara efektif kepada peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, walinya, ataupun masyarakat sekitar. Nah, adapun beberapa kompetensi sosial yang perlu dimiliki seorang pendidik. Salah satunya ataupun yang terdiri dari yang pertama itu terampil berkomunikasi dengan peserta didik, dengan orang tua ataupun masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya dapat bersikap simpatik kepada peserta didik atau tenaga pendidik lainnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dapat bekerja sama dengan komite sekolah maupun dewan pendidikan. Artinya guru BK atau seorang pendidik di sini dapat bekerja sama atau bekerja sama berkolaborasi dengan komite sekolah ataupun dewan pendidikan lainnya. Nah, kemudian juga selanjutnya ada pandai bergaul dengan rekan kerja ataupun mitra pendidikan. Artinya seorang pendidik di sini dapat bisa bergaul kepada guru-guru lain ataupun mitra-mitra pendidikan lainnya. Nah, selanjutnya ada memahami lingkungan sekitar. Nah, di mana seorang pendidik di sini dapat memahami lingkungan sekitarnya, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, adapun tenaga pendidik memiliki kompetensi sosial terhadap guru BK. Artinya di sini guru BK pun ada memiliki kompetensi sosial. Nah, halnya antara lain yang pertama itu dapat mengaplikasikan kolaborasi yang intens dengan seluruh sekolah yang berkepentingan dengan peserta didik. Nah, artinya guru BK di sini dapat mengaplikasikan kolaborasi kepada seluruh sekolah, yaitu misalkan sekolah mana gitu. Nah, dapat berkolaborasi untuk kepentingan peserta didik kita.
Nah, selanjutnya ada mengikuti organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Artinya di sini guru BK ataupun konselor harus adalah mengikuti organisasi-organisasi tentang bimbingan dan konseling ataupun kegiatan profesi seperti pelatihan kah ataupun lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada mengaplikasikan kolaborasi dengan profesi lain terkait dengan kondisi dan dialami peserta didik. Nah, artinya di sini guru BK ataupun konselor dapat mengaplikasikan kolaborasinya terhadap profesi lain seperti halnya seperti profesi kesehatan kah ataupun profesi tentang rambu-rambu kah ataupun masalah yang ada pada peserta didik tersebut apa. Nah, yang biasanya kan lain di sekolahan itu adanya sosialisasi dari berbagai instansi ataupun profesi lain. Nah, hal tersebut perlu diaplikasikan dan dikolaborasikan. Nah, berdasarkan hal itu, jadi seorang konselor itu sebaiknya itu memiliki kompetensi sosial yang baik yang memungkinkan untuk mengetahui apa yang harus dikatakannya, bagaimana cara menghadapi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat, dan bagaimana juga cara bertindak situasi sosial yang berbeda. Nah, hal ini menjadi pengaruh terhadap guru BK ataupun konselor. Anggapannya di mana kompetensi sosial di sini dapat mencapaikan kesuksesan akademiknya, perilaku sosial dan hubungan keluarga dan keterlibatan aktivitas ekstrakurikuler. Nah, hal ini menjadi suatu kompetensi yang harus dicapai oleh guru BK ataupun konselor. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Nah, di mana kompetensi profesional di sini merupakan penguasaan materi pembelajaran dengan cakupan luas yang mendalam, mulai mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan lainnya. Nah, adapun kompetensi profesional yang dapat dicapai oleh guru BK ataupun konselor antara lain, yang pertama menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan masalah konseli. Artinya guru BK di sini dapat menguasai atau paham terhadap konsep ataupun praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah konseli. Artinya guru BK ataupun konselor di sini dapat memahami bagaimana cara mengambil data yang memang dibutuhkan oleh siswa ataupun konseli ataupun masalah terhadap konseli. Nah, yang kedua ada menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling. Artinya di sini guru BK di situ dapat menguasai kerangka teoritik. Artinya kerangka teorinya itu apa saja dan praksis dalam bimbingan konseling itu apa. Jadi guru BK harus dapat mengetahui dan mengkaji hal tersebut. Yang ketiga, merancang program bimbingan dan konseling. Nah, setelah teorinya sudah paham, kemudian praktisnya juga sudah paham tentang bimbingan konseling, lalu dapat merancang program bimbingan dan konseling. Nah, di mana guru BK atau konselor di sini dapat merancang program-program apa yang akan dijalankan dalam sekolahan tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Artinya setelah merancang program, guru BK dan konselor ini harus dapat mengimplementasikan program tersebut pada sekolahan yang komprehensif. Artinya programnya ini bersifat baik ataupun memang untuk memajukan sekolahnya tersebut atau layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya setelah semua sudah dijalankan, ada menilai proses dan hasil kerja bimbingan dan konseling. Nah, artinya di sini menilai proses dan hasil di sini bisa dikatakan seperti evaluasi. Artinya setelah program itu jalan, apalagi yang anggapannya semua sudah dikumpulkan selama 1 tahun misalkan. Nah, kita dapat menilai prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana, apakah tercapai sesuai tujuan atau tidak. Nah, hal ini menjadi suatu acuan untuk menjalankan atau merancang program selanjutnya.
Nah, selanjutnya ada memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Artinya di sini guru konselor ataupun guru BK memiliki kesadaran ataupun komitmen terhadap etika profesionalnya. Nah, selanjutnya ada menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan konseling. Artinya di sini guru BK juga dapat atau bisa mencapaikan penguasaan konsepnya dalam praktisnya terhadap penelitian. Selain daripada menjalankan program-program tadi, guru BK di sini juga dapatlah merancang suatu penelitian yang ada di sekitar tersebut. Nah, mungkin hal itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.